kita semua. Baik, sebelumnya mohon maaf mengganggu atas waktu dan kesempatan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Putri Sapori, saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan MD. Tujuan saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang apa itu TB. Jadi, sebelum saya memulai materi saya, di sini saya akan melakukan pembagian leaflet kepada para audiens. Baik, kepada semua audiens saya sudah membagikan leaflet tersebut. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Di sini saya akan membuka 3 termin. Termin pertama yaitu dari saya akan membahas tentang materi saya. Termin kedua yaitu tanya jawab. Termin ketiga itu saya akan menjelaskan. Baik, yang pertama, pengertian dari TB. Tuberkulosis atau TB paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yakni kuman yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh lainnya. TB paru dapat penyebar di setiap bagian tubuh, termasuk mendingan, ginjal, tulang, dan nodus limfe, dan lainnya. Penyebab TB paru adalah kuman atau bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis, di mana ukurannya sangat kecil. Setelah terinfeksi kuman tersebut, kira-kira 50% kuman akan berkembang menjadi TBC aktif dalam 1 tahun. Sisanya, kuman ini akan menyebabkan infeksi laten. Adapun faktor yang mungkin terjadi antara lain yaitu kontak langsung dengan penderita TB aktif, menurunnya kekebalan tubuh, kurangnya nutrisi yang adekuat, lingkungan yang prevalensi TB yang tinggi, dan juga pengobatan paru yang tidak tuntas. Dan juga TB juga penyebarannya langsung melalui droplet atau air liur. Penyakit TB di sini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh air liur juga bisa. Tanda dan gejala dari TB paru yaitu menurut Arif Mutakin 2012 menyatakan secara umum gejala klinik TB paru primer dengan TB paru DO sama gejala klinik TB paru dapat dibagi menjadi 2 golongan. Gejala yaitu respiratory atau gejala organ yang terlibat, dan gejala sistemik. Ya, di sini saya akan menjelaskan gejala respiratorik yang pertama, yaitu yang pertama batuk, keluhan batuk timbul paling awal dan merupakan gangguan yang paling sering dikeluhkan. Yang kedua, batuk darah. Keluhan batuk darah pada klien TB merupakan selalu menjadi alasan utama klien untuk meminta pertolongan kesehatan. Yang ketiga, sesak nafas. Keluhan ini ditemukan bila kerusakan parenkim paru sudah luas atau karena ada hal-hal yang menyertai seperti effusi pleura. Keempat, nyeri pada TB paru termasuk nyeri pleutrik ringan. Gejala ini timbul apabila sistem pernafasan di pleura terkena TB. Dan yang kedua, gejala sistemik yang dimana demam, keluhan yang sering dijumpai dan biasanya timbul pada sore atau malam hari, mirip dengan demam atau influenza. Hilang timbul dan semakin lama semakin panjang serangannya, sedangkan masa bebas serangan semakin pendek. Yang kedua, keluhan sistemik lain, keluhan yang biasa timbul ialah keringat pada malam hari, anoreksia atau mual muntah, penurunan berat badan, dan malaise. Timbulnya keluhan biasanya bersifat gradual, muncul dalam beberapa minggu sampai bulan. Akan tetapi, penampilan akut dengan batuk, panas, dan sesak nafas. Itulah tanda dan gejala dari pasien TB. Cara penularan TB paru, penularan mudah terjadi di lingkungan yang kumuh, antar anggota keluarga, antar tetangga, dan juga di antara anak-anak sekolah. Penularan dapat terjadi pada semua orang yang dalam keadaan tubuhnya lemah, kurang gizi, kurang protein, kurang istirahat, dan lain-lain dengan cara yang pertama penularan langsung. Bila penderita batuk atau bersin berhadapan dengan orang lain, basil tuberkulosis tersumbar dan terhisap ke dalam paru atau orang sehat.
penularan tidak langsung. Bila penderita batuk dan atau meludah terutama yang berisi dahak di tempat teduh dan lembab, ludah tersebut akan mengering dan diterbangkan angin. Ludah yang mengandung bakteri ini akan terhisap oleh orang yang sehat. Pencegahan penularan TB paru, yaitu dengan pencegahannya itu menjaga kebersihan tangan, melakukan etik batuk, tidak sembarangan membuang dahak atau lendir. Yang keempat, menggunakan masker bila menderita batuk. Yang keempat, rumah dan tempat bekerja harus mempunyai ventilasi yang cukup sehingga aliran udara lancar, menjaga kebersihan lingkungan, rumah dan tempat bekerja, pola hidup sehat. Komplikasi TB paru, selain mempunyai angka kematian tinggi, TB paru dapat menyebabkan beberapa komplikasi, diantaranya yaitu batuk darah, pneumotoraks, efusi pleura, emfisema, lulu paru, dan penyebaran TB ke organ lain. Komplikasi ini lebih banyak terjadi pada pasien yang tidak diobati. Namun beberapa komplikasi dapat terjadi selama pengobatan ataupun setelah pengobatan. Baik, di sini saya akan lanjutkan lagi apa itu etika batuk yang benar. Jadi batuk itu adalah mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernafasan dan mungkin gejala atau suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan karena adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Etika adalah mama nih. Oh, bilang mama jangan terlalu suara besar nih. Etika adalah suatu norma atau aturan yang berlaku pada masyarakat. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dan dengan tisu atau dengan baju. Jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Seperti ini, kalau menutup hidung kayak tahan agar tidak batuk, tutup mulut, dan juga pakai masker bisa juga untuk tidak terjadinya penularan, dan juga dengan cara batuk ini, kayak gitu. Tujuan etika batuk yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas dan atau droplet. Droplet itu seperti lendir dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Penerapan etika batuk yang benar, tutup mulut dan hidung saat di tempat dengan masker, tisu, namun jika tidak ada masker dan tisu menggunakan lengan baju atas saat batuk dan bersin, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yang kayak gini. Segera buang tisu atau masker yang digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Cara cuci tangan yang benar itu ada 6. Yang pertama itu mencuci dengan air yang mengalir atau bersih. Taruh sabun. Cuci pertama tahapnya begini: 1, 2 di sela-sela, 3, 4, 5, 6. Ini terakhir. Oke. Kebiasaan batuk atau bersin yang salah itu tidak masuk saat batuk atau bersin di tempat umum. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Membuang ludah batuk di sembarang tempat. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Jadi sekian dari saya, itu pemateri yang saya sudah menjelaskan tentang apa itu TB paru dan juga cara penyebarannya dan komplikasinya dan juga etika dalam berbatuk. Jadi waktu sekarang saya serahkan kepada audiens yang ingin bertanya. Di sini saya memberi 10 menit kepada audiens untuk bertanya. Ada? Baik, di sini saya akan melakukan kalau sudah rasa pas, di sini saya akan langsung
mengevaluasi dan menanyakan tentang materi yang sudah dijelaskan dan menarik kesimpulan. Baik, yang pertama di sini saya akan bertanya, penyebaran TB paru itu disebabkan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan dan juga kepada Ibu Andi atau ada yang mengerti tentang penjelasan saya tadi tentang cara penularannya atau apa, bisa dijelaskan kembali. Jadi yang saya pahami itu penularan TBC itu ada penularan langsung dan tidak langsung. Terus kalau penularan langsung itu bisa melalui air liur. Terus kalau tidak langsung itu batuk yang buang sembarangan, terus nanti udah kering bisa dari udara, penyebaran lewat udara, menghadap efeknya bisa oleh orang yang dapat mengakibatkan terjadinya Baik, berarti di sini sudah paham tentang apa itu TB dan cara penularannya dan komplikasinya. Baik, menutup pembahasan hari ini, kepada audiens yang telah mendengarkan pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.